Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Wa hay'atuha utawi pira-pira sunnah hay'ate salat iku khamsata asyara iku 15 khoslatan apane tingkai utawa perkarane. Jadi dalam sholat sendiri iku ada beberapa sunnah. Lah sunnah sendiri iku ada yang di situ masuk sunnah abad, ada yang termasuk sunnah hayat. Nah, perbedaannya apa? Iki sama-sama perkara yang dilakukan mendapatkan pahala. Nek ditinggal enggak batal sholate wong sunah. Cuman yang membedakan nek sunah abad iku nek ditinggalkan sengaja ataupun tidak iku disunahkan sujud sahwi. Sunah sujud sahwi, sunah loh. Tetapi dalam sunah hayat ketika nantinya kok ditinggalkan iku tidak disunahkan sujud sahwi. Ya iku nek ditinggalkan. Rupane 15 raf'ul yadaini, rupane ngangkat tangan loro. Ngangkat tangan loro inda takbiratil ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Ketika nantinya kita sholat kepengen mendapatkan sunnah hayat dalam sholat, iku disunahkan mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram iku sing wajib cuman mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tapi dalam mengangkat tangan iku hukume sunnah. Dan misalkan dilakukan mendapatkan pahala, ditinggal iku tidak masalah, tidak batal sholate, tidak disunahkan sujud sawi wong sunah hayat. Nah, wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane ruku waraf ilan tangi minhu sangking ruku. Nah, ketika kita melakukan rukuk, itu disunahkan yang namanya mengangkat dua tangan. Jadi mengangkat dua tangan ini kesunahan yang tidak hanya berada pada takbiratul ihram, juga berada ketika kita melakukan rukuk. Jadi setelah membaca Fatihah, terus membaca surat, terus melakukan rukuk. Allahu Akbar. Nah, ini mengangkat dua tangan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan bangun dari rukuk itu juga disunahkan yang namanya mengangkat dua tangan, yaitu i'tidal. Setelah rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, terus bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Itu disunahkan mengangkat dua tangan. Wawat ul yamini lan nyelehake tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa. Termasuk kesunahan lagi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kanan itu di depan, tangan kiri di belakang. Lah iki ditempelkan. Nah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa tawajjuhu lan tawajuh, membaca tawajuh, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah iki hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan iku qauluhu wa tawajjuh dalam syarae ai qaulul musalli akibat taharrum. Jadi setelah melakukan takbiratul ihram, orang yang sholat disunahkan membaca tawajuh, doa tawajuh. Ada yang menyebut dengan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Iku hukumnya sunnah. Nah, jadi hukumnya tidak wajib. Sing wajib iki cuman Fatihah. Adapun membaca doa iftitah iku hukumnya sunnah. Nah, wal isti'adzatu lan maca ta'awud, jaluk pangreksa, jaluk perlindungan. Nah, membaca ta'awud iki qauluhu wal isti'adzah ba'da tawajjuh wa tasulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awud wal afdal iku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca ta'awud iku sing lebih utama iku menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iku sudah mendapatkan kesunahan. Jadi sebelum membaca Fatihah iku disunahkan membaca a'udzu. Jadi kita sholat
Allahu Akbar takbiratul ihram terus membaca tawajuh, membaca doa iftitah. Setelah iku disunahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau yang lebih dikenal dengan isti'adzah. Lah setelah a'udzu terus membaca bismillah, al-fatihah iku hukumnya wajib. Nek isti'adzah a'udzu iki hukumnya tidak wajib, sunah. Wal jahru lan maca banter oleh jahar fi maudhihi ing dalem panggonane jahar. Termasuk kesunahan hayat lagi membaca keras di tempatnya jahar. Jadi ketika kita sholat iku ada kesunahan-kesunahan yang dimana bacaannya iki harus dikeraskan. Wa huwa utawi maudhi' iku as-subuhu sholat subuh wa aulatal maghribi wal isya wal jum'ah wal idani. Jadi dalam sholat fardu subuh, dalam sholat maghrib rakaat 1 dan 2, dalam sholat isya rakaat 1 dan 2, dalam sholat Jumat dan sholat hari raya iku disunahkan membaca keras Fatihah, membaca keras surate. Dan niku hukumnya sunnah. Dimisalkan sholat subuh rakaat 1 dan 2 iku memang kita disunahkan membaca jahar, membaca secara keras, baik iku menjadi imam ataupun sholat sendirian. Tapi nek makmum tidak disunahkan membaca keras. Nah, dia hanya mengikuti imam, tapi tetap Fatihah wajib. Fatihah tetap wajib. Cuman kesunahan membaca keras iku dalam kitab-kitab ulama mengatakan hanya pada imam ataupun sholat sendirian. Nah, contoh lagi misalkan 2 rakaat awal isya. Jadi sholat isya, fardu isya rakaat 1 dan 2 itu disunahkan membaca keras. Fatihah ya sunnah membaca keras, surat ya sunnah membaca keras. Nah, itu hukumnya tidak wajib. Wal israru lan nglirihake fi maudhihi ing dalam panggonane israr, dan juga melirihkan suaranya di tempatnya israr. Lah iki tempate wahya ma'ata allazi dzukira. Jadi yang telah disebutkan itu selain iku. Jadi selain salat jahar iku disunahkan israr. Ya kuwi salat maghrib rakaat 3, salat isya, zuhur, asar rakaat 3 dan 4 iku tidak disunahkan jahar, tidak disunahkan membaca keras. Lah sunai piye? Membaca israr secara lirih, pelan-pelan suarane. Lah jadi tidak disunahkan membaca keras. Misalkan kok membaca keras yo tetap sah. Cuman sunai iki membaca secara israr. Wa ta'minu lan maca amin. Membaca amin iku juga disunahkan dalam sholat. Qauluhu wa ta'min ay qaulu amin akibal fatihah li qari'iha fi sholatin wa ghairiha. Jadi kesunahan membaca amin iku setelah kita membaca Fatihah, baik iku dalam sholat ataupun tidak iku sama saja. Lakin fi sholati akadu, tetapi membaca amin dalam sholat iku lebih dianjurkan. Nah, jadi sangat dianjurkan. Wayu aminu al makmum ma'ata'mini imamihi wa yajarubihi. Ketika nantinya kok kita berjamaah, iku makmum sunnah membaca amin bersama imam. Jadi kita berjamaah, nah kita membaca doa tawajuh, membaca wajhatu wajhilladzi iku ila akhirih, imam membaca Fatihah. Terus imam selesai, misalkan waladhdallin amin, imam membaca amin, iki makmum sunnah membaca amin bareng dengan imam. Nah, dalam kitab-kitab lain memang ada yang mengatakan ketika nantinya kok makmum dan imam kok amine bareng, nah makmum iki diampuni dosa-dosane. Jadi ada fadilah-fadilah, ada keutamaan-keutamaan kita iki amine bareng dengan imam. Nah niku ada keutamaane. Nah, waya jarubihi, dan imam juga kesunahane membaca amin secara keras. Nah, itu memang sunnah. Jadi misalkan sholat maghrib rakaat 1 dan 2, imam kan disunahkan membaca Fatihah dan surat secara keras. Nah, setelah membaca Fatihah, iki imam disunahkan membaca amin
dengan secara keras supaya apa makmum iki bisa mendengar dan bisa bareng amine. Kone amine bareng iku kita didoakan oleh para malaikat diampuni dosa-dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Lah iku seperti iku kautamaane. Wa qiraatu surati lan maca surat badal Fatihati ing dalem sawuse maca Fatihah. Jadi kesunahan lagi dalam sholat iki membaca surat setelah membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah hukumnya wajib, tapi membaca surat hukumnya sunnah. Qauluhu wa qiraatu surah ba'dal Fatihah. Aili imamin wa munfaridin fi raq'ati subhi wa aulayai ghairiha. Dan kesunahan membaca surat itu hanya ada pada sholat subuh rakaat 1 dan 2, dan selain rakaat sholat subuh rakaat 1 dan 2. Sholat maghrib ya juga disunahkan. Nah, iku kesunahannya seperti iku. Wa takunu qiraatu surati ba'dal Fatihah, dan kesunahan membaca surat iku harus setelah Fatihah. Mulane falau kutima as-surah alaiha lam tuhsab. Ketika nantinya membaca surat dulu baru Fatihah niku tidak dianggap, tidak disunahkan. Wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi yang dalam nalikane temurun waraf ilan tangi ketika kita bangun ketika kita melakukan rukuk. Temurun atau bangun dari rukuk iku disunahkan membaca takbir. Iku hukumnya sunnah. Jadi qauluhu wa takbiratu indal khafdi wa raf'i, maksudnya ngeten. Disunahkan kita membaca takbir ketika melakukan rukuk atau bangun dari sujud misalkan. Jadi kita melakukan rukuk, Allahu Akbar, rukuk iki sunnah membaca takbir dan sunnah mengangkat 2 tangan. Terus bangun dari sujud, setelah kita melakukan sujud terus bangun melakukan misalkan rakaat ketiga, iku disunahkan membaca takbir Allahu Akbar. Nah, iku sunnah hukumnya tidak wajib takbir ki mau. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan membaca sami Allahu liman hamidah lakal hamdu rabbana lakal hamdu iki disunahkan ketika kita iktidal. Jadi iktidal iku disunahkan membaca sami Allah. Nah, wa tasbihulan maca tasbih fi ruku'i yang dalam rukuk wa sujudilan sujud. Jadi dalam sholat sendiri iku kita disunahkan membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Jadi rukuk ya wajib rukun, sujud ya wajib termasuk rukun. Tapi membaca tasbihnya iku sunnah. Yang penting apa? Dalam rukuk dan sujud ki ada tumaknina, berdiam sebentar, kira-kira waktune subhanallah, kira-kira 4 detik 5 detik. Nah, jadi kita melakukan rukuk Allahu Akbar rukuk. Terus disunahkan baca tasbih subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. 1 kali ku sudah mendapatkan kesunahan. Misalkan pengen nambah ya 3 kali gak masalah. Nah, terus dalam sujud juga ikut disunahkan baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, iku sunnah. 1 kali sunnah. Misalkan pengen nambah 3 kali tidak bermasalah. Wawat ulyadaini lan nyelehake tangan loro, nyeleno al-fakhidaini ing ngatasé pupu loro, oleh nyeleno neng difil julusi ing dalem lungguh, meletakkan kedua tangan di atas 2 pupu dalam duduk hukumnya sunnah. Jadi ketika kita sholat iki duduk di antara 2 sujud ataupun duduk tahiyat iki sunai 2 tangan iki diletakkan di atas pupu, di atas iku sunnah tidak wajib. Yap sutu tingkai hale beber sapa wong al yusra ing tangan kiwa, wayak badulan gegem sapa wong al yumna ing tangan tengen, ilal musabihata kejaba driji pituduh. Jadi kesunahane ketika kita melakukan duduk tahiyat misalkan. Lah, duduk tahiyat iku memang kesunahan iki bahasan wawat ulyadain iki duduk tahiyat ki bukan duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat iku kesunahane 2 tangan di atas 2 pupu, 2 paha, terus tangan yang kiri iku tidak dalam keadaan menggenggam. Jadi dilembrehkan dalam keadaan tidak menggenggam. Nah, adapun tangan kanan iku dalam keadaan menggenggam kecuali jari telunjuk.
jari telunjuk iku sunai fa innahu mongko sak temene man yusyiru iku awa isyara sopeman biya kelawan musyabiha tingkai mutasyahidan hale wong kang tasyahud. Dadi jari tangan kanan iku posisi mengenggam dalam keadaan sing jari telunjuk iku nantinya memberikan isyarah ketika tasyahud. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Lagi jari telunjuk iki dalam keadaan diberikan isyarah. Nah, iku sunnah. Adapun jari kiri iku tidak dalam keadaan menggenggam. Nah, wal iftirasyu lan lungguh iftiras. Lungguh iftiras fi jamil jelasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Jadi duduk iftiras iki hukumnya sunnah. Duduk iftiras iku hukumnya sunnah dalam semua duduk-duduk. Jadi duduk di antara dua sujud iki ya hukumnya sunnah menggunakan duduk iftiras. Misalkan kita enggak menggunakan duduk iftiras, menggunakan tawarruk ya tetap sah. Tapi sunnah iki menggunakan iftiras duduke. Wa tawarrukulan duduk tawarruk. Nek duduk tawarruk iku disunahke fil jalsati ing dalem lugal akhirat kang akhir. Jadi kesunahane duduk tawarruk iku di tahiyat akhir. Nah, sing membedakan ki apa? Nek duduk iftiras posisi kaki kiri iku di bawah pantat, di bawah bokong. Jadi kita duduki, kaki kiri kita duduki. Nah, adapun yang kaki kanan iku dalam posisi tegak. Nah, tapi nek duduk tawarruk iki enggak, duduk di tahiyat akhir iku posisi kaki kiri iku masuk di kaki kanan. Tidak kok kita duduki iki enggak. Tapi dadi ngeten, nek duduk tawarruk iki bokong langsung nempel ke tempat salat. Tapi nek duduk iftiras iku kaki kiri iku berada di bawah bokong tepat. Nah, iku sing membedakan. Nah, jadi duduk tawarruk iki sunnah dalam tahiyat akhir, hukum asal. Wa taslimatulan salam asaniyatu kang kaping pindho. Salam yang kedua iku hukumnya sunnah. Adapun salam yang pertama bagaimana? Amal ula fasabaku ana min arkanis salat. Di salam sing pertama dalam solat iki hukumnya wajib rukun, tapi salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi misalkan kok kita melakukan salam yang kedua iku yo mendapatkan sunnah hayat, tapi kita meninggalkan iku tidak bermasalah, tidak batal dan tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi masalah ngeten, ketika nantinya kita melakukan solat salam pertama assalamualaikum warahmatullah, terus misalkan hadas atau terkena najis atau solatnya misalkan ada masalah misalkan, lah iku ketika dia melanjutkan salam kedua batal. Jadi salam pertama terus terkena najis misalkan awake, atau misalkan posisi hadas, buang hadas misalkan, lah iku kok dia melanjutkan ke salam yang kedua batal. Tapi kalau dia tidak melanjutkan salam kedua sah solatnya. Jadi salam pertama terus misalkan terkena najis atau hadas, lah iku dia nggak usah melanjutkan salam kedua sah solatnya. Tapi nek melanjutkan salam kedua hukumnya batal. Karena apa? Berarti nek dia melakukan salam kedua meskipun sunnah berarti dia masih posisi dalam keadaan sholat. Nek dalam keadaan sholat kok di situ ada najis gak sah. Tapi nek dia salam pertama terus dia tidak melanjutkan salam kedua, wong dia hadas, iku nggak masalah. Berarti sholatnya kan sudah selesai. Lah, iku yang membedakan di situ. Jadi salam kedua hukumnya sunnah. Ketika nantinya kita melakukan iku mendapatkan pahala sunnah, nek ditinggal iku tetap sah solate. Cuman tidak disunahkan sujud sahwi. Lah iku sing membedakan sunnah hayat dengan sunnah abad. Lah iku penting. Jadi ada perbedaannya dalam solat ki mau.